dingin, terutama di ar- arculatio cubiti. Nah, kemudian di adaptasi suhu, dia itu jari telunjuk kedua itu akan lebih panas daripada jari yang pertama. Kenapa? Karena jari pertama dia sudah melakukan adaptasi termal, sementara jari kedua itu belum sepenuhnya melakukan uh, hemostasis atau pertahanan tubuh terhadap panas. Nah, kemudian ada sensitivitas area di mana dorsal lengan bawah itu akan lebih merasakan sensasi daripada ventral. Mana sih anak ini? Ventral. Nah, kemudian diskriminasi dua titik. Nah, sebenarnya teman-teman ini kalau kalau apa ya? Praktikumnya besok untuk diskriminasi dua titik itu, jadi besok itu kan ada cap-cap. Nah, nah ini diskriminasi dua titik. Jadi besok itu ada cap-cap seperti ini. Nah, kemudian kita akan tusuk jari-jari teman, maksudnya kulit temannya kalian berdasarkan kotak-kotak yang ada di sini. Nah, kalau misalnya temannya kalian itu sudah merasakan jarum pentul ini satu titik, itu diukur. Nah, kemudian jarak ter normalnya jarak terkecil itu didapatkan di lidah dan jarak terbesar itu didapatkan di punggung. Ingat ini ya, jarak terkecil di lidah dan jarak terbesar di punggung. Tapi besok kayaknya itu kita tidak praktikumkan yang di lidah seperti itu karena masih masa pandemi. Walaupun sudah ini ya. Baik, mungkin itu saja. eh, Kalau misalnya ada yang bertanyakan, langsung ditanyakan. Silakan bertanya, guys. Semoga saya bisa jawab. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti atau saya terlalu cepat, silakan. Tapi Kak, izin bertanya Kak. Ya, silakan. Eh, Mungkin bisa dijelaskan lagi yang PCLMS tadi Kak, kurang mengerti. Oh ya, jadi PCLMS. Slide mana? Oh ini. Oke. Nah, jadi kalau di PCLMS, ingat jenis sinyal yang diberikan atau yang dapat ditolerir adalah posisi, sentuhan, maksudnya sentuhan halus, kemudian tekanan dan getaran. Karena kalau dia sentuhan kasar, dia itu ALS. Kalau dia sentuhan halus, dia termasuk di PCLMS. Nah, jadi ketika tubuh itu mendapatkan rangsangan atau jenis sinyal posisi, kemudian sentuhan halus, tekanan, dan getaran, reseptor yang ada di kulit reseptor yang ada di kulit kita itu kemudian akan membawa sinyal itu ke kolumna dorsalis medulla spinalis. Tulis kolumna dorsalis medulla spinalis. Nah, jadi sebenarnya kita yang membawa sinyal itu apa ya? Yang paling berperan itu ini sumsum tulang ya, medulla spinalis. Nah, jadi medulla spinalis ini akan menjalarkan sinyal ini. Nah, kemudian sinyal ini akan bersinaps pada nukleus gracilis dan nukleus cuneatus. Dia bersinaps pada nukleus gracilis dan nukleus cuneatus. Dia bertemu di situ. Nah, kemudian dia akan menyilang ke sisi berlawanan dalam kolumna dorsalis. Oke, sudah. Oke. Nah, kemudian setelah itu sinyal akan dibawa ke
batang otak, kemudian ke talamus. Jadi, sinyal itu akan dibawa ke batang otak. Tepatnya di lemniscus medialis, maksudnya di batang otaknya itu di lemniscus medialis, kemudian menuju ke talamus. Nah, di talamus, serabut lemniscus medialis, yang serabut-serabutnya tadi kan, maksudnya kan dia tadi sinyalnya itu dia ke talamus menuju melalui batang otak, tepatnya di lemniscus medialis. Nah, di talamus ini, serabut lemniscus medialis yang di batang otak tadi, dia itu akan berakhir pada sensorik talamus atau kompleks ventrobasal. Nah, kemudian penjalarannya ini akan menuju ke gyrus postcentralis, yang dimana dia itu merupakan area somatosensorik. Jadi singkatnya, pertama, sinyal PCLMS akan dibawa oleh reseptor yang bertanggung jawab terhadap PCLMS yang ada di kulit, itu dijalarkan dan kemudian akan menuju ke kolumna dorsalis medulla spinalis. Kemudian sinyal yang di bawah oleh kolumna dorsalis ini di medulla spinalis itu akan bersinaps pada nukleus gracilis dan nukleus cuneatus, maksudnya ketemu. Nah, kemudian mereka menyilang ke sisi berlawanan di dalam kolumna dorsalis. Sinyal tersebut akan naik ke lemniscus medialis batang otak. Jadi dia naik ke lemniscus medialis batang otak menuju talamus. Nah, di talamus ini serabut-serabut lemniscus medialis yang di batang otak tadi itu kemudian serabut-serabutnya itu akan berhenti di daerah kompleks ventrobasal. Jadi serabut lemniscus medialis yang di batang otak menuju ke talamus itu dia akan berhenti di kompleks ventrobasal. Nah, kemudian penjalarannya ini akan tetap berlanjut walaupun serabutnya ini sudah berhenti. Serabut-serabut eh, di batang otaknya ini sudah berakhir, tapi penjalarannya akan terus berlanjut ke gyrus postcentralis seperti itu. Oke, mengerti atau masih kurang? Oke Kak, sudah mengerti Kak. Saya bisa tanya-tanya nah. Oke, Mas Ari yang ingin bertanya langsung open mic saja. Saya sudah lihat siapa yang present. Tapi Kak, mau tanya lagi Kak. Nah, silahkan. Yang di kulit ini Kak, yang tadi yang paling apa eh, responnya paling paling besar itu di korpus apa Kak? Yang tekanan atau sentuhan itu Kak? Jadi yang paling peka itu free nerve ending. Tapi kalau, tunggu, aduh, ini, ya. Nah, kalau misal ditanyakan, kalau misalnya konteks pertanyaannya itu kenapa di temperatur itu lebih terdeteksi atau lebih mendeteksi suhu dingin? Karena di kulit itu corpus Krause itu jauh lebih banyak dibanding corpus Ruffini.
Nah, kemudian kalau saya bilang reseptor yang paling dalam letaknya itu corpus Pacini. Kalau yang paling dalam letaknya itu corpus Pacini. Nah, siapa tadi yang bertanya? Apakah begitu konteks pertanyaannya atau saya ini yang kurang mengerti? Pertanyaannya seperti apa? Kalau Baik, tidak jelas, silakan disampaikan. Atau jawabanku ini tidak sesuai dengan pertanyaannya kamu, silahkan yang di tadi Kak, yang Kakak tanyakan awal-awal yang apa? Yang sentuhan itu Kak, yang antara Meissner sama Pacini kalau nggak salah Kak. corpus. Apa? Yang mana? Corpus Meissner dan Corpus Pacini. Apa aja Iya yang Kak, ditanyakan? yang tadi Kakak tanyakan ke kita awal-awal itu Kak, Oh, yang corpus-corpus reseptor-reseptor apa saja? Atau apa? ya Kak ya, yang sentuhan tapi Kak. Oh, ya. Jadi, saya ulang, nah. Jadi, reseptor yang eh, peka terhadap sentuhan itu corpus Meissner. Jadi, yang peka terhadap sentuhan itu corpus Meissner. Kemudian, kalau dia tekanan, dia itu corpus Pacini. Kalau dia panas, dia corpus Ruffini. Kalau dia dingin, dia corpus Krause. Kalau dia nyeri, dia free nerve ending. Nah, saya mau kasih lihat dulu satu ini. Foto besok juga masuk. Nanti saya sebutkan inti-intinya yang kalian pelajari. Nah, cuma ini harus kalian tahu. Saya download kah? Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung bertanya saja. Nah, ini kalian harus tahu. Oke, sudah kelihatan? Tapi Kak, ya Kak. Nah, jadi ini yang paling sering ditanyakan sama dokter sih. Kalau kemarin saya pas mikro teaching ini ditanya. Nah, jadi eh ini adaptasi tubuh terhadap perubahan temperatur lingkungan. Nah, teman-teman masih ingat di mana pusat termoregulator? Di hipotalamus, Kak. Iya. Oke. Nah, jadi eh, untuk adaptasi tubuh terhadap temperatur lingkungan itu ada terhadap pajanan dingin dan terhadap pajanan panas. Nah, singkatnya untuk pajanan dingin, kalau misalnya kita terpapar oleh eh, apa ya stimulus dingin, itu akan terjadi penurunan temperatur lingkungan. Oke, sejelas. Nah, kemudian tadi apa yang berperan terhadap eh, dingin atau reseptor yang akan bekerja ketika terangsang dingin apa? Corpus Krause Kak. Krause. Oke. Nah, jadi termoreseptor di parifer ini dia akan membawa atau corpus Krause ini membawa sinyal dingin ini ke hipotalamus. Nah, di hipotalamus dia akan melakukan respon
peningkatan suhu tubuh, di mana ini merupakan proses hemostasis. Ya, jadi cara dia untuk menyeimbangkan kembali agar tubuhnya itu menjadi hangat. Nah, ini dengan cara pertama vasokonstriksi. Teman-teman sudah tahu toh apa itu vasokonstriksi. Nah, kemudian dia merinding. Merinding ini dia rambut 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 yang ada di kulitnya itu dia itu akan ereksi. Nah, tapi kan di manusia itu eh, tingkat kepadatan rambut orang itu berbeda-beda. Nah, jadi merinding toh maksudnya. Maksudnya merinding ini berereksi begitu. Kalau orang yang padat rambut-rambut atau folikel-folikel hairnya itu akan terlihat jelas. Tapi kalau misalnya tidak terlalu apa ya padat itu tidak terlalu akan kelihatan jelas dia merinding. Nah, kemudian selanjutnya akan terjadi peningkatan kontraksi tonus otot. Jadi dia akan memproduksi panas. Jadi otot-ototnya ini, tonus-tonus ototnya ini dia akan berkontraksi sehingga dia akan menghasilkan panas. Itu singkat, singkat sekali. Tapi prosesnya memang ya begitu. Ini saja singkatnya yang harus kalian pahami. Nah, kemudian kalau dia pajanan panas, dia peningkatan temperatur lingkungan, kemudian akan diterima oleh corpus rufini. Nah, dia akan diterima oleh corpus rufini, kemudian dia akan menuju ke hipotalamus, dan respon hemostasis yang akan dilakukan yaitu vasodilatasi kebalikan. Nah, ini kebalikan. Dia akan bervasodilatasi, kemudian dia akan berkeringat. Nah, kemudian dia akan menurunkan produksi panas atau tonus ototnya itu menurun. Nah, itu saja. Oke, itu saja yang mau saya tekankan. Apalagi ya? Teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung bertanya saja. Nah, ini juga pelajari nih. Sebenarnya kuncinya itu ada di lecture note sih. Maksudnya kalian pelajari saja. Kalian baca-baca jadi lecture note toh. Dan sampai kalian tidak baca. Nah, ini. Tadi yang paling besar di mana, di kecil di mana, itu silahkan diperhatikan. Kalian baca-baca lagi. Oke, mungkin itu saja. Jadi, masih ada yang bertanyakan? Saya tidak ada. Oke, saya tanya-tanya nah. Oke, saya tanya-tanya. Oke, Fahrizal. Ada Fahrizal? Permisi Kak. Oke. Tadi kalau saya tanya reseptor apa yang paling letak reseptor yang paling letaknya di dalam itu di mana? Apa-apa? Maksudnya reseptor yang terletak pada bagian dalam itu apa? Permisi Kak, untuk yang paling dalam ada corpus Pacini Kak. Oke, nice. Eh, siapa lagi ya? Ini Rahmat. Ada Rahmat? Halo Rahmat. Oke, kayaknya Rahmat nggak ada. Sayrofi. Ada Sayrofi? Halo, ada Sayrofi? Oke, langsung menjawab saja semuanya nah. Kalau saya tanya-tanya. Kalau saya tanya di mana bersinaps eh ini apa ya? Apa yang tadi mau saya tanyakan ini? Kalau saya tanya bersinaps di mana ini neuron order 2 dan neuron order 3. Ada yang tahu? Tapi Kak tidak tahu Kak. Saya belum jelaskan tadi ini ya. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan di mana dia bersinaps, jadi sebenarnya neuron order 2 dan neuron order 3 dia itu ini
Sebenarnya dia nukleus gracilis dan nukleus cuneatus. Nah, dia tepatnya itu bersinaps pada ventral posterior nukleus. Tulis itu, ventral posterior nukleus. Tapi Kak, yang nervus order 2 itu yang nukleus gracilis atau yang nukleus cuneatusnya Kak? Nukleus gracilis dan nukleus gracilis itu 2, nukleus cuneatus itu 3. Permisi Kak, bisa diulangi tadi untuk bersinapsisnya di mana Kak? Oke, jadi oke, sorry, saya salah ngomong. Jadi untuk order second order neuron, sebenarnya ini sih kalian akan lebih mengerti kalau lihat gambarnya. Nah ini, apa yang saya sebutkan belajar bebek ya. Hijau. Kelihatan kelihatan anuku, slideku, kelihatan? Iya Kak, kelihatan Kak. Oke, gini. Nah, jadi kalau saya tanya, di mana eh, or second second order neuron dan third order neuron itu bersinaps. Nah, jadi bisa dilihat di sini teman-teman. Untuk second order neuron ini, dia itu di second order neuron itu adalah nukleus gracilis dan nukleus cuneatus. Ingat nah, jadi second order neuron dia itu gracilis dan cuneatus. Itu second. Nah, ingat itu second. Kemudian third order neuron itu di talamus. Nah, kemudian kalau saya tanya di mana mereka akan bersinaps, di mana second order neuron dan third order neuron ini akan bersinaps, itu jawabannya di ventral posterior nucleus. Ingat, ventral posterior nucleus. Jadi, untuk second order neuron itu ada 2, nukleus gracilis sama nukleus cuneatus. Kemudian third order neuron itu ada di talamus. Kalau ditanya di mana mereka ketemu atau akan bersinaps, itu di ventral posterior nucleus. Oke, ingat. Oke, mungkin itu saja guys. Saya tanya-tanya lagi. Nah, eh, ada berapa percobaan besok? Ada 6 Kak. Ada Oke. 6 Kak. Oke. Kemudian, apa tadi yang saya ini hafal-hafal anunya nah hafal-hafal alat dan bahan, kemudian juga tujuannya. Itu juga. Nah, berapa tadi ukuran pemetaan kulit? Ada yang ingat? 12 kali 12 dan 10 kali 10 Kak. 12 kali 12. Oke, mantap. Nah, kalau saya tanya, apa adaptasi tubuh kalau misal kita terpajan eh, panas, terpajan panas? Ada 3 tadi, ada 3. Masing-masing ada 3. Kalau dia terpajan panas apa? Tapi Kak, yang pertama ada vasodilatasi, yang kedua berkeringat, yang ketiga menurunkan kerja otot Kak. Ya, menurunkan tonus otot. Oke. Tonus otot. Ingat itu ya, yang saya sebut. Nah, terus kalau dia kalau dia reseptor nyeri apa? Nggak usah Anu Kak, nggak usah permisi, langsung jawab saja. ujung saraf bebas Kak. Oke. Terus kalau dia ini, kalau dia
Pacini apa? Ini reseptor panas, Tekanan, Kak. Kak. Reseptor Tekanan. tekanan. Oke. Kanan Kak. Nah, kalau dia sentuhan apa? Meisner, Kak. Corpus Meissner, Kak. Meissner, Kak. Kalau sinyal yang dibawa sama PCLMS apa saja? Ada kolumna dorsalis medula spinalis Kak. Enggak. Maksudnya jenis sinyal yang dibawa PCLMS apa saja? Oh, ada posisi, sentuhan halus, tekanan, dan getaran Kak. Ingat itu ya, sama ingat juga yang di ACLS-nya, ALS-nya. Nah, oke. Apa lagi ya? Kira-kira masuk besok. Hafal-hafal juga interpretasi hasil. Nah, yang ini tadi. Nah, tadi yang paling besar di mana? Di diskriminasi 2 titik, jarak terkecilnya di mana? Di Di lidah, Kak. lidah, Kak. Di lidah dan punggung. Kalau besar dia di mana? Yang paling Di besar? punggung, Di Kak. punggung, Oh, Kak. Ya, pusat punggung itu. Kak. Bedakan nah. Kalau di ini, ya silakan di foto atau di capture. Ini. Jadi diskriminasi 2 titik, jarak terkecil di lidah dan jarak terbesar di punggung. Oke, mungkin itu saja guys. Ada yang masih mau ditanyakan? Yang saya sebutkan tadi, pelajari baik-baik nah. Tentu tujuan, alat dan bahan, kemudian di mana mereka bersinaps, terus apa interpretasi hasil, terus korpus-korpus atau reseptor-reseptor apa saja. Pokoknya yang saya tulis tadi, yang saya sebutkan tadi, silakan kalau kalian catat, sudah aman itu nilai pretestnya kalian, nilai pretest post-test. Jenis-jenis sinyal. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada, mungkin saya cukupkan. Kalian ini di satu tempat. Beda-beda, Kak. Tidak Kak. Beda-beda, Kak. Oke. Oke, sudah tidak ada pertanyaan ini. Kalau sudah tidak ada, saya... Kalau tidak ada Kak. Oke, wish you luck besok, guys. Besok ingatkan temannya kalian ini nah, bawa es batu. Es batunya itu dibawa satu angkatan. Jadi satu angkatan itu bawa satu balok es batu. Tapi, Kak, katanya satu kelompok satu Kak. Iya, iya Kak. Tunggu, saya tidak baca di grup. Iya Kak, satu balok es, satu Oh, kelompok satu Kak. satu kelompok satu ini, satu Iya, Kak, balok. satu, iya Kak. Oh, oh iya, sorry, hampir. Tadi rencananya satu angkatan satu ini sih, tapi karena kalian besok praktikumnya dari jam 1 sampai jam 5, jadi takutnya esnya mencair gitu. Jadi mungkin sudah betul itu dibawa per kelompok. Oke, kalau sudah tidak ada saya cukupkan. Besok juga kalian, besok ada praktikum apa? histologi, Kak. Soal saja Kak. Ya, histologi aman sejauh ini. Aman Kak. Ya, aman-aman saja, Kak. Oke. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada, saya cukupkan. Pelajari lagi baik-baik. Pokoknya kalau misalnya ada yang kalian tidak mengerti, silahkan chat saja saya. Kalau misalnya saya belum tidur, saya balas gitu. Oke, sekian. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Izin live nah. Baik, Ya, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Cal, jangan push email terus, Cal. Apa sih, Zal? Man, mau tanya saya, Man. Beli es Apa? balok ini. Tempat Es ini. balok. Tidak. Ini itu kanan. Tidak, Yang paling cuy. dalam. Itu es balok dibeli di mana? Di kios Iya, Kak. iya. Sama. Masa di bensin? Tidak, cuy. Yang kayak gimana mau dibeli? Yang Es kotak. balok segini. 1.000, 1.000 atau 2.000 sekarang. Itu Oh, pakai itu. Zal, es yang 1000 itu toh? Iya, man. Tidak usah juga es kotak-kotak. Mau jual. Iyo, Satu es ikan, angkatan. Mama. Itu sudah nadoil ya. Es ikan. Mau salah satu angkatan.
Jual. Jual di Pak. Danus ikan juga kita. Rapi. Apa ini, Chan? Apa sih? Tidur. Iya, mau tidur. Zal, kau ini ada dalam tong, bagaimana suaranya? Kayak dalam tong. Tapi nyari. Ada isinya. Tanya Mi. Oh, Tanya. ya. Langsung chat saja saya kalau dia tahu. Kalau belum tidur, kau jawab gitu. Ya. Iya. Tapi tumben ini tempel di kampus ini. Baik, Baik, baik. ya. Amy, Eh, tempel Amy nih. Iya, kata-kata. Baik, Amy. Itu kan banyak itu. Saya Amy juga. Masih rapat orang ini. Iya. Kalau begini modelnya, kayak bisa aja, Pak. Gak ada in-house, gak ada makeup. Les one way mahal. Betul. Tapi bisa jadi bilang langsung Bisa. bisa. Jadi dia blok depan, tidak one way, tapi bilang ke orang tua, les one way saya semua departemen. 1,5. Cewek. Berarti bahasa beli apa segitu? Sudarman. Wah, tidur dia, Cok. Tidak bisa lagi mau bertanya. Sudah tidur dia. Pus emergiu. Da,